Dia adalah kakek moyangnya 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini saking merdunya suara beliau, bisa menghibur unta, teman-teman. Fansnya udah beda spesies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Refrigeran. Dan saat ini kita akan membahas tentang para leluhur mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Fihr. Ia adalah kakek Nabi yang ke-10. Ialah yang disebut-sebut sebagai Quraisy, yang keturunannya disebut Bani Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah nama lain beliau. Ada juga yang mengatakan memang itu nama aslinya. Ia adalah seorang yang mulia lagi dermawan. Ia tidak menunggu orang meminta kepadanya. Dialah yang mendatangi mereka, memeriksa kondisi mereka, dan mencukupi kebutuhan mereka dengan hartanya sendiri. Wow, luar biasa. Ia juga memperhatikan kebutuhan mereka yang datang ke Makkah untuk berhaji. Dan sebagai mata pencahariannya, ia berdagang dengan kabilah bangsa Arab lainnya. Dan yang luar biasanya teman-teman, dia adalah kakek moyangnya 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, jadi ke-10 orang ini, mereka bertemu nasabnya pada Fihr atau Quraisy. Oke teman-teman, lanjut dong. Ini sudah 10 teman-teman. Kita masuk yang ke-11. Selanjutnya Malik, kakek Nabi yang ke-11. Beliau dinamakan Malik, yang berarti pemilik, karena dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki tanah Arab. Jadi tuannya Arab ya. Selanjutnya Nadhr, kakek Nabi yang ke-12. Ia digelari Nadhr, yang berarti berseri-seri, karena memiliki wajah tampan dan selalu bercahaya. Teman-teman kalau susah bayanginnya, bayangin aja saya. Nah, Nadhr ini disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Oke teman-teman, selanjutnya Kinanah. Ia adalah kakek Nabi yang ke-13. Nama Kinanah bermakna tempat anak panah. Dinamai demikian karena beliau punya sifat pemberani yang mampu melindungi kaumnya. Ada juga yang menyebut Kinanah itu bermakna tukang sembunyi. Maksudnya adalah ia selalu menyembunyikan atau melindungi kaumnya dan menjaga rahasia mereka. Selanjutnya Khuzaimah. Ia adalah kakek Nabi yang ke-14. Namanya berarti tali kendali atau bunga lavender kecil. Ia adalah tokoh yang sering menjadi penengah dalam perselisihan antar suku, serta terkenal karena kebaikannya dan kepemimpinannya. Teman-teman, selanjutnya Mudrikah. Ia adalah kakek Nabi yang ke-15. Beliau disebut Mudrikah, yang berarti orang yang mengejar sampai dapat, karena suatu ketika untanya kabur karena seekor kelinci atau karena diganggu. Kemudian ia mengejarnya sampai dapat. Adapun makna lain dari Mudrikah adalah bagus pemahamannya atau banyak pengetahuannya. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya Ilyas. Ia adalah kakek Nabi ke-16. Ilyas di sini bukan Nabi Ilyas ya teman-teman, beda. Dialah orang yang pertama kali menggiring unta ke Baitul Haram untuk disembelih. Dari tulang iganya terdengar bacaan talbiyah Rasulullah, seperti bacaan talbiyah haji. Kedudukannya di tengah bangsa Arab layaknya kedudukan Luqman Al-Hakim di tengah kaumnya, bijak dan terhormat. Teman-teman tahu siapa Luqman Al-Hakim? Dia adalah tokoh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah yang ke-31, surah Luqman. Selanjutnya Mudhar, kakek Nabi ke-17. Ia dinamai Mudhar, yang berarti masam, karena beliau menyukai susu masam, atau yang sekarang dikenal dengan nama yogurt. Ada juga yang mengartikan Mudhar, orang yang memikat hati, sebab beliau selalu memikat hati orang yang memandangnya, dikarenakan ketampanannya dan kemerduan suaranya. Dialah orang yang pertama kali menunggang unta sambil bernyanyi, untuk menyemangati si unta dalam perjalanan. Biasanya orang nyanyi untuk menghibur orang lain. Ini dia nyanyi untuk menghibur unta, membuat unta makin semangat. Fansnya udah beda spesies. Kebiasaannya ini pun diikuti oleh orang-orang hingga masa setelahnya, terutama ketika mereka menempuh perjalanan jauh. Sudah 17 kakek yang kita bahas, sudah 18 generasi. Selanjutnya Nizar, kakek Nabi ke-18. Ia disebut Nizar, yang berarti sedikit dagingnya. Di wajahnya terpancar cahaya kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang yang paling tampan di masanya, juga paling menonjol kecerdasannya. Padanya bertemu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Selanjutnya Ma'ad, kakek Nabi ke-19. Ma'ad adalah seorang yang ahli dalam pertempuran. Dengan strateginya yang ulung, tidak satu pun perang yang ia ikuti kecuali membawa kemenangan. Karena besarnya pengaruhnya dan kuatnya ketokohannya itu, ia sampai digelari Abul Arab,
yang berarti bapaknya Arab. Jadi kakek Nabi yang satu ini, Ma'ad, disebut sebagai bapaknya orang-orang Arab. Oke teman-teman, kemudian yang terakhir, Adnan, kakek Nabi yang ke-20. Beliau dikatakan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke teman-teman yang berbahagia, inilah nasab Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh para ulama. Adapun nasab dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Tidak ada kesepakatan, tapi yang pasti Nabi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Ibnul Jauzi yang berjudul Al-Wafa, Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu setiap melahirkan anak selalu kembar. Namun ketika melahirkan Nabi Syith, karena Nabi Syith ini adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad, dia tidak lahir kembar, hanya sendiri saja. Kemudian kata Nabi, aku berada di dalam tulang sulbi. Ketika Adam turun ke bumi, aku ikut turun bersamanya. Aku pun ikut naik kapal bersama bapakku Nabi Nuh. Aku ikut dilemparkan ke dalam api ketika berada di dalam sulbi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi itu, dia ikut. Ya, dari Nabi Adam sampai lahirnya dirinya, dia berpindah-pindah di sulbi nenek moyangnya tersebut. Maka inilah deretan orang-orangnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terbaik saja yang berada di dalam jalur keturunannya. Allah jadikan demikian karena memang Nabi Muhammad bukanlah orang yang biasa saja. Dia adalah orang yang sangat spesial. Dialah pemimpin umat manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umatnya. Kalau teman-teman gimana? Adakah teman-teman tahu jalur keturunannya? Dari ayah, kakek, buyut, moyang, sampai ke atas? Adakah tahu? Ya, kebanyakan orang cuma tahu sampai kakeknya aja ya. Ada yang sampai kakek buyutnya. Jarang yang lebih dari itu. Itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Banyak maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.